Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa Ibu yang tersayang. Semester ini ketemu dengan Ibu di mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama Ibu Susana Dewi. Ibu tinggal di Cilegon. Jika kalian ingin main, silakan WA Ibu. Nanti Ibu akan jemput, kita jalan-jalan bersama. Oke? Kontrak perkuliahan tiap semester ada 16 kali pertemuan. Materi dari Ibu akan Ibu berikan via YouTube tiap pertemuan. Dilanjutkan, kemudian kita diskus di WA Group. Untuk pertemuan pertama, kita belajar tentang materi pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan. Dilanjutkan, pertemuan kedua, materi nilai waktu uang. Pertemuan ketiga, materi penilaian surat berharga. Pertemuan keempat, materi laporan keuangan dan analisis keuangan. Pertemuan kelima, materi perakiraan dan perencanaan keuangan. Pertemuan keenam, materi manajemen modal kerja. Pertemuan ketujuh, kita latihan soal untuk prepare UTS. Pertemuan ke-8, UTS ya. Pertemuan ke-9, materi tentang keputusan investasi. Pertemuan ke-10, materi tentang risiko investasi. Pertemuan 11, materi tentang efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Pertemuan 12, materi struktur modal dan kebijakan dividen. Pertemuan 13, materi tentang biaya modal. Pertemuan 14, special topik. Nanti kita belajar tentang merger, akuisisi, restrukturisasi, reorganisasi, likuidasi. Itu apa ya? Pertemuan 15 itu latihan soal untuk prepare UAS. UAS nanti ada di pertemuan 16. Kita masuk chapter 1, pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan. Pengertian manajemen keuangan itu menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Kegiatan-kegiatan di atas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan mencari dana dan kegiatan menggunakan dana. Dua kegiatan tersebut di atas dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Dari bagan di bawah ini dapat dijelaskan bahwa manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan itu menunjukkan pertemuan antara demand dan supply akan dana. Dana bisa dibagi menjadi dua, yaitu dana jangka pendek, pasarnya disebut dengan pasar uang, dan satunya lagi dana jangka panjang, pasarnya disebut dengan pasar modal. Pasar keuangan sektor formal seperti perbankan, asuransi, bursa efek, sewa guna, dan sebagainya. Sedangkan pasar keuangan sektor informal itu seperti arisan, rentenir, ijon, kumpulan simpan pinjam, dan sebagainya. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana, berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan seperti saham dan obligasi.
Kegiatan menanamkan dana itu mengakibatkan perusahaan memiliki aktiva real seperti tanah, mesin, persediaan, merek dagang, paten, dan sebagainya. Operasional perusahaan menghasilkan laba. Laba ini perlu diputuskan untuk dikembalikan kembali ke pasar keuangan, dalam hal ini ke pemilik modal, atau diinvestasikan lagi ke perusahaan. Kalau dana ini diperoleh dalam bentuk pinjaman, maka pengembalian pinjaman berikut bunganya tidak bisa dihindari. Tujuan manajemen keuangan: 1. Memaksimalkan nilai perusahaan. 2. Maksimalisasi laba. Yang ketiga, membangun kesejahteraan bagi stakeholder. Yang keempat, membangun citra perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan tanggung jawab sosial. Ini adalah perbedaan memaksimalkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan laba perusahaan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan itu memperhitungkan tingkat resiko dan arus pendapatan, sedangkan memaksimalkan laba itu tidak. Usaha yang memberikan laba tinggi akan memberikan risiko yang tinggi pula, sedangkan yang dicari perusahaan adalah resiko yang relatif aman meskipun labanya kecil. Hal yang kedua, untuk memaksimalkan nilai perusahaan, kita harus memperhitungkan arus laba jangka panjang dan nilai waktu uang. Hanya saja, memaksimalkan laba dalam jangka panjang itu merugikan perusahaan. Kegiatan berikutnya yang akan kita lakukan adalah diskusi di WA Group. 1. Bahan diskusinya adalah bagaimana alokasi dana di masyarakat saat ini, bagaimana cara mencari dana, dan bagaimana cara menggunakan dana. Ya, yang kedua, mengapa memaksimalkan laba dalam jangka panjang itu merugikan perusahaan.